Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bantu memberikan jawaban ya. Nanti kalau kurang lengkap nanti dilengkapin sendiri dan dilengkapi pembimbing. Pertanyaan pertama, jelaskan kendala atau hambatan kalian terkait proses pembuatan produk dan pemasaran produk. Kalau saya jadi peserta, saya mulai dengan terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Ada beberapa kendala atau hambatan yang kami alami ketika proses pembuatan produk. Antara lain, kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku golden gentry untuk mendapatkan ekstrak CTC-nya. Golden gentry atau pohon hujan rantai emas itu setelah kami telusuri dari berbagai website maupun di marketplace, Shopee dan sebagainya, dan juga kami menelusuri ke beberapa akun IG mahasiswa Unpad yang beberapa tahun lalu berhasil membuat kokro, yaitu permen berbasis ekstrak citizen. Itu kami belum mendapatkan jawaban yang kami harapkan tentang keberadaan pohon rantai emas ini. Termasuk mahasiswa Unpad juga beberapa kali saya dan pembimbing menghubungi, tapi belum dibalas, dan ada indikasi bahwa permen kokro, produk hasil karya mahasiswa Unpad ini tidak lagi memproduksi itu. Dan dari website yang kami baca, mahasiswa ini mendapatkan pohon rantai emas atau golden gentry ini di Bangka Belitung. Itu artinya pohon ini langka. Namun kami tidak putus asa saat itu. Kemudian kami berusaha untuk mencari informasi di beberapa website, kemudian beberapa guru yang teman ada saudaranya di luar Jawa, di Sumatera maupun di beberapa daerah, termasuk alhamdulillah saya memiliki nenek yang saat ini berada di Belanda, dan memang golden gentry dan dengan ekstrak CTC-nya itu memang di Eropa memang sudah digunakan untuk bahan bahan aktif mengurangi kecanduan merokok gitu. Dan kami pun mendapatkan inspirasi dari sana, dan ada pohon golden gentry itu. Nah, berdasarkan informasi tersebut, saya memiliki nenek yang saat ini berada di Belanda, dan ternyata alhamdulillah setelah komunikasi intensif kami mendapatkan bibit pohon itu, dan alhamdulillah sekarang sudah dalam perjalanan untuk kami datangkan ke Indonesia. Itu kendala proses pembuatan. Kalau selain dari pohon itu, kami juga melakukan proses pembuatan dari ekstrak golden shower tree. Jadi pohon hujan emas yang setelah kami baca juga mengandung senyawa alkaloid yang sama seperti golden gentry, dan saat ini sudah kami ujikan di uji lab Medika di Batu. Nah, tentu kami mengirimkan sampel ke sana, itu Simplisia ke sana, karena di madrasah kami tentunya tidak tersedia peralatan yang cukup memadai untuk mengekstrak secara prosedural, secara bagus, hingga mendapatkan ekstrak yang kami inginkan. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan
unit Herbal Medica di Batu. Kemudian untuk pemasaran produk, kami menghadapi kendala di karena ini produk baru dan juga kami belum mendapatkan izin edar, tapi kami sudah berkomunikasi dengan BPOM untuk mendapatkan informasi bagaimana produk kami ini nanti bisa mendapatkan izin edar. Nah, itulah yang membuat sedikit kendala pada produk pemasaran, karena memang beberapa tahap yang kami lakukan belum memenuhi untuk dipasarkan secara luas gitu. Dan memang kami masih dalam proses rencana usaha gitu ya, untuk menghasilkan prototipe dari produk Vortex. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan bila penjualan produk Anda tidak sesuai dengan yang diinginkan? Bila penjualan produk kami tidak sesuai dengan yang kami targetkan, tidak sesuai dengan yang kami inginkan, tentu kami akan melakukan koordinasi, komunikasi, dan evaluasi dengan tim yang kami ciptakan dengan Bapak Ibu guru pendamping tentunya, karena kami masih di kelas 11 dan kelas 12, bagaimana solusinya gitu, permasalahan apa yang menyebabkan produk ini nantinya gitu, misalkan ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, itu kami akan selalu melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi pada beberapa pihak yang memang turut mendukung, mensupport, dan menjadi pihak-pihak yang selama ini berkolaborasi dengan kami. Misalkan untuk cairannya, untuk liquidnya tentu kami akan terus berkomunikasi dengan unit Medica Herbal Batu, dan untuk teknologinya kami akan terus berkomunikasi dengan mahasiswa ITS yang selama ini membantu kami gitu. Dan kebetulan mahasiswa tersebut adalah alumni dari madrasah di MAN 1 Pasuruan. Jadi kami sangat dekat, sangat akrab dengan kakak-kakak mahasiswa yang selama ini membantu. Kemudian nomor 3, jelaskan respon pengguna ketika menggunakan dapat perwarupa produk Anda. Kami mengamati respon pengguna, yaitu teman kami dan beberapa guru pegawai yang ada di MAN 1 Pasuruan cukup positif dan mendukung adanya produk ini, sehingga mereka yang notabene adalah generasi Gen Z itu ya sangat terbantu dengan adanya Vortex, produk Vortex yang terukur, yang menggunakan teknologi dan mudah digunakan, sehingga mereka tidak khawatir kesulitan untuk benar-benar berhenti merokok. Pertanyaan keempat, apa rencana implementasi Anda dalam waktu dekat dan akan datang? Rencana kami untuk implementasi produk Vortex ini dalam waktu dekat, tentu kami akan terus memfinalisasi cairan liquid Citizen sehingga benar-benar valid dan terukur dari lab yang terpercaya, yaitu lab Medica Herbal Batu. Dan kemudian kami akan juga memfinalisasi teknologi yang ada yang terintegrasi dalam botol Vortex, sehingga kalau bisa alat itu tidak hanya canggih tapi juga dari sisi harga juga bisa lebih murah, dan aplikasinya pun juga begitu, tidak ada kendala pada koneksi dan sebagainya. Kemudian di waktu yang akan datang tentu paling tidak 1 tahun ke depan kami sudah clear, sudah selesai finalisasi baik di cairannya, di teknologinya maupun aplikasi,
dan akan kami bawa ke BPOM dan untuk mendapatkan ini ya uji edar dan ke beberapa stakeholder, beberapa investor, ke pihak pemerintahan yang terkait, misalkan dinas kesehatan maupun lembaga pendidikan atau yang lembaga mana saja yang terkait yang nantinya akan mendukung teknologi kesehatan ini. Lalu yang kelima, bagaimana dosis penggunaan produk Anda untuk karakter perokok yang kecanduan berat. Kecanduan ini kalian sendiri ya. Untuk dosis kan kalian sendiri yang pahami. Yang keenam, bagaimana meyakinkan pengguna bahwa produk Anda ini aman digunakan. Untuk meyakinkan pengguna bahwa Vortex ini aman digunakan, tentu beberapa langkah telah kami lakukan, yaitu memastikan bahwa cairan yang digunakan benar-benar sudah melalui uji lab, benar-benar melalui penelitian dan bisa dibuktikan dari hasil penelitian yang dikeluarkan oleh uji lab medika. Kemudian keamanan dari produk ini juga tentu akan difinalisasi juga oleh BPOM nantinya seperti itu, karena untuk uji edar perlu beberapa langkah memastikan bahwa produk ini layak dan aman untuk digunakan. Nomor 7, bagaimana bila pengguna belum juga berhenti setelah menggunakan produk ini? Bila pengguna belum juga berhenti, ya kita tentu harus mengerti beberapa latar belakang dari penggunanya ya barangkali, dan kita tidak mungkin mengikuti pengguna tersebut tiap waktu ke waktu dan sebagainya. Itu tentu akan kita tracking apakah selama program berhenti merokok yang bersangkutan juga ada keinginan berhenti merokok atau separuh-separuh, atau bahkan sebetulnya hanya untuk pelarian permasalahan atau iseng aja gitu. Nah itu perlu juga dikomunikasikan, perlu juga dianalisis sehingga belum berhenti merokoknya itu ada permasalahan apa. Barangkali kami juga mungkin bisa akan menggandeng psikolog barangkali ya untuk memastikan bahwa si pengguna ini tidak ada masalah selama program atau tidak ada permasalahan tambahan selama program berhenti merokok. 8. Apa saja efek samping ketika setelah menggunakan produk Anda? Kalian ya yang jawab. 9. Apa saja langkah-langkah yang Anda siapkan untuk memasarkan produk Anda secara lebih luas? Beberapa langkah kita lakukan antara lain mengoptimalkan, memaksimalkan promosi di media sosial, tentunya seperti itu. Baik di IG, TikTok, Twitter, website, YouTube dan sebagainya itu. Kemudian juga kami insya Allah akan menggandeng, akan mengunjungi, menyampaikan, mensosialisasikan, mempromosikan di beberapa event-event yang sifatnya umum. Misalkan ada acara di alun-alun kota atau di Car Free Day atau di acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak pemerintahan, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Di sana kita akan membuka stand untuk mempromosikan produk sekaligus untuk mengkampanyekan program bebas merokok. Kemudian pihak mana saja yang Anda harapkan berperan dalam menyusun produk ini? Tentu pihak-pihak yang kami harapkan berperan adalah pemerintah melalui dinas-dinas kesehatan, kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama, melalui lembaga-lembaga madrasah yang kita memang targetkan sasarannya adalah generasi-generasi muda yang mulai coba-coba atau bahkan sudah ada yang kecanduan merokok. Nah,
Kemudian dari pihak-pihak ini lab yang dimiliki oleh pemerintahan dan juga mahasiswa yang berkecimpung dalam teknologi ini tentu yang kami harapkan juga berperan. Kemudian 11. Bagaimana perkembangan bisnis ini bila semakin banyak pengguna yang berhenti merokok dan akhirnya produk Anda tidak laku? Tentu kami berharap produk ini mempunyai novel purpose ya, kebermanfaatan yang bermanfaat untuk penggunanya. Jadi penggunanya membeli produk ini tidak hanya sekedar untuk iseng atau gaya-gayaan, tapi juga untuk menyehatkan mereka. Nah, bagaimana bila pengguna ini berhenti merokok dan akhirnya produk saya tidak laku? Saya yakin pasti ada celah di mana kami akan bisa meningkatkan diversifikasi dari produk ini. Misalkan teknologinya sama yang digunakan, kan, tapi kebermanfaatannya mungkin untuk yang lain. Misalkan ada yang kecanduan vape misalkan, ya, maka inovasi kami berikutnya adalah berhenti vape. Atau misalkan saat ini sudah banyak yang kecanduan main game ya. Nah, bayangan kami ke depannya bila Vortex ini sudah tidak digunakan, maka kami akan berinovasi bagaimana mengurangi kecanduan vape dengan teknologi yang telah kami ciptakan saat ini. 12. Apa saja kelebihan dan kelemahan produk ini dibandingkan produk lain yang serupa? Kelebihan dari produk kami mengintegrasikan antara teknologi sensor dengan aplikasi digital dan bahan baku yang alami gitu. Jadi sedikit sekali menggunakan unsur kimia. Maka produk kami termasuk produk yang mempersonalisasi penggunanya gitu. Jadi tiap pengguna kan pasti memiliki keunikan sendiri-sendiri, pasti mempunyai karakter atau riwayat kesehatan masing-masing. Nah, ini tentu bisa disesuaikan dengan keadaan penggunanya. Jadi tidak kebiauya bahasanya atau tidak disamaratakan antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lain. Misalkan si A merokok berat, kemudian setelah mengisap 1 atau 2 kali ternyata sudah bisa efektif itu untuk menghentikan keinginan dia merokok, maka berbeda dengan misalkan si B yang meskipun merokok ringan tapi setelah 5 atau sampai 10 kali bahkan masih belum ada keinginan. Itulah kelebihan dari produk kami, yaitu mempersonalisasi penggunanya. Kelemahan produk kami barangkali dari sisi harga masih menurut kami untuk kalangan menengah ke atas, belum menengah ke bawah, karena harga segitu saya kira agak tinggi meskipun sudah rasional dengan fasilitas atau layanan yang diberikan. Kemudian bahan baku golden century-nya ini masih kami berusaha untuk benar-benar kalau sudah datang nanti akan kami perbanyak, kami budidayakan secara masif gitu. 13. Bagaimana proses Anda mendapatkan ide ini? Kami mendapatkan ide ini tentu setelah browsing, setelah melakukan riset di jurnal, kemudian di Google, kemudian di media sosial. Kami mendapatkan kalau di Indonesia ada Kukro yang dikembangkan oleh mahasiswa UNPAD. Kami juga berangkat dari ide itu yang mahasiswa ini menggunakan permen, membuat bentuk permen. Kemudian kami juga mendapatkan ide ini, informasi ini terkait inhaler juga dari beberapa channel YouTube, dan kami belajar di sana. Dan akhirnya kami menggabungkan inovasi ini menjadi inovasi smart inhaler yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi
kecanduan merokok. 14. Menurut kalian pecandu rokok berat akan berhenti merokok setelah pemakaian berapa? Nah, ini kalian jawab sendirian. 15. Bagaimana langkah-langkah strategis pemasaran produk Anda? Ini nanti pembimbing aja. Apa ada rencana kemitraan, Mas? Ini pembimbing. 17. Bagaimana pembimbing? BP pembimbing. Mengapa desain produknya seperti vapor? Mengapa desain produknya seperti vapor? Apakah namanya desain yang lebih simple? Dijawab ya, insya Allah bisa ya karena. Bagaimana rencana keberlanjutan produk Anda di masa yang akan datang? Rencana kami untuk keberlanjutan produk kami di masa akan datang tentunya dari sisi kebermanfaatan kami berharap produk kami ini bermanfaat tidak hanya untuk kalangan menengah ke atas tapi juga menengah ke bawah, artinya harga yang nanti bisa ditetapkan itu tidak mahal atau masih bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari beberapa pihak untuk mensupport produk teknologi kesehatan ini. Kemudian dari sisi bahan baku yang seperti yang kami sampaikan tadi, kami berencana untuk membudidayakan tanaman golden gentry ini secara luas sehingga siapapun nanti bisa bahkan memproduksi liquid ini sendiri dan digunakan untuk keluarganya atau siapapun gitu. Jadi tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal gitu, karena digunakan secara tradisional pun bisa, misalkan dengan mengunyah daunnya atau diekstrak dengan cara sederhana, ditumbuk kemudian diambil sarinya. Saya kira itu bisa aja gitu. Yang penting tujuan utamanya adalah berhenti merokok. Kemudian ke depan teknologi sensor dan aplikasinya pun juga kami berharap bisa dimanfaatkan untuk tidak hanya untuk terapi berhenti merokok tapi juga untuk terapi gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Nah, ini rencana keberlanjutan produk kami yang juga menjadi tantangan kami. 21. Bagaimana sistem penyimpanan data dan keamanan data dari pengguna? Ini coba dicari ya. Cari di kayak misalkan cloud gitu. Cari aja di misalkan aplikasi ini, misal aplikasi-aplikasi yang ada itu menyimpannya bagaimana gitu, apa berbayar atau gimana gitu ya, dicari ya. 22. Jelaskan metode ini sudah bisa. Saya kira itu referensi jawaban saya, semoga dimengerti ya dan dilengkapi lagi.